Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hari ini? Semoga masih tetap fit dan selalu sehat. Antisipasi lonjakan COVID-19 yang lebih parah, pemerintah Malaysia memutuskan untuk melakukan lockdown nasional selama 2 pekan. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 sampai 14 Juni 2021. Hanya sektor ekonomi dan jasa penting saja yang diizinkan untuk beroperasi. Menteri Keamanan Senior Malaysia, Datuk Seri Sabri Yaakob mengatakan, hanya ada beberapa sektor esensial yang diizinkan beroperasi selama masa lockdown. Beberapa sektor tersebut meliputi industri makanan dan minuman, transportasi perbankan, e-commerce, media telekomunikasi, dan jasa pos serta jasa ekspedisi. Kasus corona di Malaysia dilaporkan naik lebih dari 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Sebelumnya, Malaysia sempat melonggarkan aturan MCO bagi warganya dan membuka kegiatan ekonomi hingga akhirnya lockdown kembali diberlakukan. Dalam 3 hari terakhir, Malaysia melaporkan penambahan kasus corona dengan rata-rata hampir 4.000 kasus per hari. Kenaikan kasus corona di negeri jiran ini juga diikuti dengan kenaikan tingkat okupansi rumah sakit. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan keterisian tempat tidur pasien corona sudah melebihi 70%. Kebijakan lockdown diberlakukan di Malaysia terkait lonjakan kasus corona yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Malaysia resmi memberlakukan lockdown nasional hingga 14 Juni mendatang. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, menyebutkan jika saat ini perekonomian sedang menurun dan banyak TKI yang diberhentikan. Lalu, bagaimana nasib WNI di Malaysia atas kebijakan lockdown ini? Sebagian pekerja migran kesulitan bekerja karena tempat kerja yang harus melewati antar kabupaten atau antar wilayah. Dan sebagian WNI terpaksa memutuskan untuk pulang karena sebagian besar kehilangan pekerjaan akibat menurunnya ekonomi di Malaysia. Namun, menurut Hermono, secara umum sampai saat ini tidak ada kesulitan sifatnya seperti kesulitan mendapatkan bahan makanan. Lebih lanjut, Hermono memaparkan, sejak Januari hingga sekarang, tercatat sudah sekitar 44.000 TKI yang kembali ke tanah air. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, apalagi jika situasi pandemi masih terus berlanjut. Sampai akhir Juni, diperkirakan sekitar 55.000 WNI akan pulang. Jika kondisi pandemi masih terus berlanjut, saya kira tekanan untuk pulang akan semakin besar karena mereka kesulitan untuk hidup di sini, kata Hermono. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di tanah air, menurut Hermono, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengingatkan kepada warga kita agar melakukan tes PCR di klinik-klinik yang diakui pemerintah. Kita ingatkan juga pada para pekerja kita agar jangan menggunakan tes PCR palsu. Terang Hermono sembari menyebut adanya kasus penemuan hasil tes PCR palsu pada sejumlah WNI yang pulang ke tanah air.
Kedutaan Besar Republik Indonesia juga melakukan kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang ada di Malaysia untuk meredam penularan COVID-19. Sejauh ini, kita ingatkan lewat media sosial. Kita juga meminta bantuan ormas-ormas untuk mengingatkan mereka agar jangan sampai pulang membawa penyakit. Kata Hermono, sembari mengakui tentu tidak 100% efektif. Untuk mencegah penularan COVID-19, Hermono juga menyebut sejumlah langkah yang tengah dieksplorasi pihaknya bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait. Salah satunya, mengharuskan para WNI yang pulang untuk kembali melakukan tes COVID-19 di bandara atau pelabuhan. Kita juga akan mengeluarkan peraturan yang menyebut bahwa semua PCR harus dikeluarkan oleh klinik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki barcode. Barcode inilah yang akan kita scan untuk mencocokkan data dengan pemilik data sesungguhnya. Kasus COVID-19 baru di Malaysia telah melampaui 3.500 per hari beberapa pekan belakangan dan membuat jumlah total kasus melonjak hingga 3 kali lipat sejak Januari menjadi lebih dari 444.000 kasus. Angka kematian juga melonjak menjadi 1.700. Eskalasi peningkatan kasus COVID-19 ini dinilai cukup mengkhawatirkan. Apalagi ditemukan pula adanya varian virus India dan Afrika Selatan, meski jumlah kasusnya tidak banyak. Semoga sahabat WNI yang masih bertahan di Malaysia selalu diberi kesehatan dan masih bisa bekerja tanpa halangan, dan diberikan kelancaran serta kemudahan segala urusan bagi sahabat yang akan pulang kembali ke tanah air. Sekian dulu video kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share bagi sahabat yang baru melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.